Zaman sekarang, teknologi dapat membantu untuk mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai informasi. Semakin besar pengaruh teknologi, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi. Pemerintah agaknya perlu merasa teknologi informasi tidak hanya diperhatikan, namun perlu diatur dalam hukum tertulis. Instrumen hukum mengenai hal itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik tapi tidak terbatas pada tulisan saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, Electronic Data Interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain. Berdasarkan artikel aptika.kominfo.go.id, pemerintah mengusulkan revisi UU ITE secara terbatas terhadap pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan kalimat dan memperjelas maksud dan istilah yang di dalam undang-undang tersebut. Usulan revisi tersebut yaitu pasal 23 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan mendudukan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebar informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik atau disingkat sebagai ITE. Kehadiran Undang-Undang ITE memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi, dengan semua fungsi dan juga tujuan diundangkannya Undang-Undang ITE, masih ada persoalan-persoalan yang ada di dalam sini. Adapun perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yaitu 1. Menyebarkan video asusila, 2. Berjudi online, 3. Pencemaran nama baik, 4. Melakukan pengancaman dan pemerasan, 5. Memberikan ujaran kebencian, 6. Teror online, 7. Meretas akun media sosial orang lain, 8. Menyebarkan berita bohong atau hoax. Berikut ini adalah beberapa manfaat adanya Undang-Undang ITE di Indonesia. Antara lain, 1. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. 2. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. 4. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Pentingnya penguatan serta pemahaman masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang ITE ini menjadi ujung tombak konten negatif di sosial media. Semakin kita bisa menciptakan, menyebarkan, serta mengunggah konten positif di sosial media, maka kita sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah untuk dapat menekan penyebaran konten negatif tersebut. Percepatan transformasi menjadi cara untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media edukasi dan bisnis. Tetapi, Undang-Undang ITE kerap dianggap sebagai penghalang bagi pengguna internet di media sosial,
sebab tidak semua yang ingin mereka sampaikan di media sosial, termasuk saran, postingan, dan juga kritik, tidak bisa diunggah di media sosial dengan aman.